Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Kak. Jadi siang ini kita coba bahas ya untuk teori suku bunga bagian pertama. Jadi hari ini tuh kita cuman akan bahas sampai di tingkat suku bunga efektif ya, atau di the effective rate of interest ya. Jadi kita hanya akan bahas untuk accumulation and amount function. Jadi nanti bedanya di mana sama nanti the effective rate of interest gitu. Sama nanti ya kita coba lihat gimana sih soal-soal gitu ya yang berkaitan sama materinya. Ya, jadi nggak apa-apa dikit-dikit aja belajarnya. Yang penting paham materi dan konsepnya itu seperti apa. Oke, kita coba. Nah, jadi sebagai pengenalan gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya suku bunga kan gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ketika ada seseorang atau perusahaan yang membutuhkan dana atau modal, biasanya kan mereka itu akan meminjam gitu ya kepada orang lain ataupun pihak lain. Atau biasanya ya kepada bank. Nah, jadi orang yang memberikan pinjaman itu kita sebutnya dia sebagai lender ya. Biasanya ini lebih ke arah perusahaan gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kita soal orang biasa gitu ya, mungkin biasa minjem juga kayak di koperasi gitu ya. Atau mungkin sekarang banyak sih bank-bank kecil, sekarang bukan bank sih, tapi kayak uh, ya seperti bank, tapi dia memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah gitu ya. Nah, tentunya ada yang namanya kompensasi atas pemberian pinjaman tersebut gitu. Jadi tentunya bank itu nggak akan memberikan kita pinjaman tanpa mereka mendapatkan benefit apapun gitu. Nah, kompensasi yang kita bayarkan gitu ya sebagai orang yang meminjam atau borrower istilahnya kepada si pemberi pinjamannya tadi atau lender itulah yang sebenarnya kita sebut dengan bunga atau interest gitu ya. Jadi bunga atau interest ini ya seperti ibaratnya kayak ya ucapan terima kasih kita kepada orang yang telah memberikan kita pinjaman ya sebagai bentuk bantuan mereka gitu. Nah, jadi secara definisi sebenarnya bunga bisa kita katakan sebagai kompensasi bahwa si peminjam modal atau kapital ya kita orang yang meminjam itu benar ya membayar kepada si pemberi peminjam modal untuk penggunaannya gitu ya. Jadi ya itu tadi bunga itu adalah uh, sesuatu yang kita berikan kepada si orang yang memberikan pinjaman. Tapi dalam hal konteks keuangan tentunya ini biasanya berupa persentase. Jadi kalau misalkan kita pinjam 100.000, nah nanti akan kita kembalikan berapa? Misalnya 105.000 gitu. Jadi ada persentase pengembaliannya gitu. Nah, jadi sebenarnya memang bentuk kompensasi itu tidak harus semuanya dalam bentuk kapital ya. Tetapi pada hampir semua kasus biasanya bentuknya kapital dan kompensasi dia dinyatakan dalam satuan uang. Nah, jadi apa bedanya bunga dan suku bunga kan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi bunga itu adalah sesuatu yang kita berikan, nah maka suku bunga ini adalah sebenarnya jumlah bunga yang kita berikan dalam satu unit waktu ya. Jadi unit waktunya ini tergantung dari kitanya seperti apa. Mungkin kalau untuk bank biasanya pastinya itu per bulan gitu ya. Jadi ketika kita meminjam maka nanti akan ada bunga per bulan yang diterapkan gitu. Nah, jadi jumlah bunga yang kita bayarkan setiap bulannya gitu ya. Kalau mungkin kita meminjam di bank, nah itulah yang sebenarnya kita sebut dengan suku bunga ataupun interest rate. Nah, mungkin beberapa istilah yang perlu dipahami dalam suku bunga ini itu ada empat ya. Yang pertama itu adalah prinsipal. Jadi prinsipal ini merupakan jumlah uang ataupun modal yang kita investasikan atau mungkin ya ini biasanya kalau kita ngomongin masalah investasi gitu ya, prinsipal ini adalah jumlah uang ataupun modal yang pertama kali kita investasi gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya accumulated value atau nilai akumulasi. Nah, nilai akumulasi ini adalah jumlah total dari uang yang akan kita terima di satu periode waktu. Ya, jadi setelah kita tadi melakukan investasi, tentunya kan akan ada perkembangan dari uangnya gitu ya. Jadi uang yang kita investasikan nggak mungkin segitu-gitu aja gitu. Nah, dengan adanya suku bunga tadi lah sehingga nilai akumulasi dari bunga atau uang yang kita
investasikan tadi itu dia berkembang seiring berjalannya waktu ya. Nah, kemudian istilah yang lain itu adalah bunga atau interest. Ini adalah sebenarnya selisih antara nilai akumulasi dan juga pokok. Ya, jadi kalau misalkan nih, ya kita katakanlah pada waktu nol uang saya itu adalah 10 juta, gitu ya. Lalu 1 tahun kemudian uang saya itu berkembang menjadi katakanlah 11 juta gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita pengen tahu ada berapa banyak sih bunganya gitu ya, atau berapa besar perkembangan uang saya yang tadi 10 juta menjadi 11 juta, ya berarti kan tinggal kita hitung berapa selisih di antara keduanya ini gitu ya. 11 juta dikurangin 10 juta berarti kan jumlah bunganya itu adalah sebesar 1 juta rupiah gitu. Jadi dengan saya menginvestasikannya gitu ya, ternyata saya mendapatkan eh, uang 1 juta ya, bertambah uangnya sebesar 1 juta setiap tahunnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya periode ya. Biasanya dia dalam satuan T ya, disimbolkan dengan T. Nah, ini adalah sebenarnya satuan waktu yang diukur atau yang kita gunakan dalam eh, segala jenis investasi ataupun peminjaman tadinya gitu ya. Bisa aja per hari, bulan, tahunan dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin kalau kita minjem di koperasi biasanya ada juga yang pakai mingguan ya. Jadi kayak bayarnya setiap minggu, 1 minggu sekali di hari apa, misalnya di hari Rabu atau di hari Kamis kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih accumulation function ini gitu ya? Kalau tadi kita udah mengenali si bunga itu apa, suku bunga itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya, yaitu adalah yang pertama itu accumulation function atau fungsi akumulasi. Nah, jadi apa sih fungsi akumulasi ini? Jadi fungsi akumulasi yang disimbolkan dengan AT ini sebenarnya adalah fungsi yang memetakan pokok sebesar 1 unit ya pada nilai akumulasinya setelah jangka waktu atau measurement period T, yaitu nilai akumulasi pada waktu T lebih dari sama dengan nol dari investasi asli sebesar 1. Ya, jadi fungsi akumulasi itu adalah nilai akumulasi ya dari investasi yang dilakukan sebesar 1 pada waktu T, yang T-nya itu dia lebih dari sama dengan nol gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan dia adalah A5, berarti ini adalah nilai akumulasi dari investasi sebesar 1 setelah waktu 5 gitu ya. Nah, limanya di sini ya bergantung dari konteksnya. Kalau misalkan dia pakai per tahun, ya berarti setelah 5 tahun. Kalau misalnya dia per bulan, berarti ya setelah 5 bulan seperti itu. Jadi dia bergantung dari si satuan yang kita gunakan itu apa ukurannya seperti itu. Nah, beberapa sifat dari si fungsi akumulasi ini, yang pertama tentunya A0 itu nilainya sama dengan 1. Ya, Eh, sesuai dengan definisinya tadi, AT itu kan adalah nilai akumulasi ya pada waktu ke T yang lebih dari sama dengan nol. Artinya ketika waktu sama dengan nol ya, pada waktu nol kan dia baru mulai investasi. Jadi nilai akumulasinya berapa? Ya tentunya nilai dari si akumulasinya yaitu nilai A0 itu sama dengan 1 ya, uang yang kita investasikan atau modalnya. Nah, jadi umumnya sebenarnya si fungsi akumulasi ini dia juga merupakan fungsi yang naik. Ya, jadi karena tadi kita ngomongin masalah akumulasi ya, harusnya kan dia bertambah terus gitu ya perkembangan uangnya gitu. Jadi bisa saja sebenarnya uangnya tetap dalam waktu-waktu tertentu, kemudian dia terus naik gitu. Jadi nggak mungkin turun nilai akumulasinya gitu. Jadi kayak kalau uang kita udah 1 juta nih, dia pasti akan terus-terusan lebih dari 1 juta. Nggak bakal bisa turun tiba-tiba jadi 500 ribu kayak gitu. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah kalau misalkan bunganya itu dia bertumbuh secara kontinu, maka fungsinya juga akan menjadi fungsi yang kontinu. Ya. Nah, itu beberapa sifat dari si uh, fungsi akumulasi atau accumulation function. Nah, lalu apa sebenarnya bedanya sama si amount function ini? Gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaannya itu adalah besar dari investasinya atau besar dari modal awalnya tadi. Nah, kalau tadi di fungsi akumulasi, nilai dari investasi awalnya atau pokok awalnya ataupun modal awalnya itu dia adalah 1. Nah, kalau di amount function ini dia itu sejumlah K ya, untuk K yang lebih dari nol ya. Jadi eh,
kalau mau disimbolkan ya biasanya umumnya simbolnya itu adalah K gitu ya. Tapi kalau misalkan mau disimbolkan ke bentuk yang lain, misalnya sebesar R atau apa atau B atau apa gitu ya, tidak masalah sebenarnya gitu. Nah, jadi nilai akumulasinya, jadi sebenarnya dia tetap nilai akumulasi gitu ya. Bedanya adalah di pokok awalnya atau modal awal yang diinvestasikannya itu berapa seperti itu. Nah, jadi nilai akumulasi pada waktu T dari investasi sebesar K ini yang kita sebut dia sebagai amount function dan dinotasikan dengan AT ya, A besar T gitu. Nah, jadi kita bisa tuliskan hubungannya sebenarnya seperti ini. Nah, AT itu A besar T itu ya amount functionnya adalah K dikali dengan AT-nya. Ya, jadi eh, ada hubungan antara si amount function dan juga accumulation function. Tadi accumulation function itu kan adalah ketika satu. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa sebenarnya fungsi akumulasi atau accumulation function itu merupakan kasus khusus dari si amount function ini, yaitu ketika k-nya sama dengan satu. Ya. Nah, jadi eh, sifatnya sebenarnya sama aja dengan si fungsi akumulasi tadi. Bedanya apa? Bedanya adalah di nilai A0-nya. Ya, di awal maka tentunya nilainya dia sebesar K. Beda kayak yang tadi dia nilainya cuma satu. Nah, sisanya itu bentuknya sama ya. Hubungannya itu sifat-sifat umumnya itu sama. Biasanya dia fungsi naik dan kalau misalkan bunganya bertambah secara kontinu, maka fungsinya juga akan kontinu seperti itu. Kita coba bahas materinya dulu nanti baru kita coba lihat bagaimana sebenarnya ketika kita implementasikan terhadap soal. Nah, selanjutnya kita bahas terkait jumlah bunga. Ya, tadi Kakak sebenarnya ya. pengen dipindahin dulu ke laptop, boleh? Oh, boleh ya. Eh, Sebentar. Ini aku perlu keluar dulu ya? Atau Eh, nggak tahu ya. Kalau misalnya di laptopnya bisa join, nggak apa-apa. Nanti baru dikeluarin atau mau keluar dulu nggak apa-apa. Ya, saya tunggu nanti sebentar kalau ya, sudah. Kak? Ya.
Oke, suara saya kedengeran? Kedengeran suaranya? Halo, Kak. Oke, kedengeran. Suara saya kedengeran ya? Gimana? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi sampai terkait jumlah bunga. Sebenarnya tadi saya udah sempat singgung ya di awal sebenarnya terkait dengan jumlah bunga gitu ya. Jadi ketika kita mau cari tahu berapa sih jumlah bunga pada atau selama periode KN gitu ya dari waktu investasi, maka itu kita sebutlah katakan dia sebagai IN gitu ya atau interest waktu KN gitu. Jadi misal nih kayak tadi ketika misalkan nih saya katakanlah misalkan di waktu ke nol itu saya punya uang 10 juta gitu ya. Nah, kemudian tahun pertama uang saya menjadi 11 juta. Lalu di tahun kedua uang saya misalkan tiba-tiba menjadi katakanlah misalnya 11,5 juta gitu ya. Nah, jadi ketika saya mau tahu berapa sih jumlah bunga pada periode pertama atau pada tahun pertama, maka kan kita tinggal mencari selisih berapa nilai akumulasi pada tahun pertama dikurangi nilai akumulasi di awal. Ya, berarti kalau kita lihat kita bisa tulis bahwa I1 berarti kan dia adalah 11 juta kita kurangkan dengan berapa? Kurangkan dengan 10 juta. Ya, itu tadi nilainya 1 juta gitu. Nah, di mana sih 11 juta ini kan adalah nilai apa? Nilai akumulasi pada periode pertama atau periode ke-1 gitu ya. Sedangkan si 10 juta ini adalah nilai dari A0 gitu. Nah, jadi sebenarnya secara umum ya kita rumuskan bahwa jumlah bunga di periode selama periode ke N itu atau IN tadi adalah nilai akumulasi pada periode ke N kita kurangkan dengan nilai akumulasi pada periode ke N-1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nih dari kasus yang ini tadi, kalau misalkan kita mau tahu nilai dari I2-nya itu berapa? Atau jumlah bunga pada periode kedua? Berarti dari 11,5 juta dikurang 2 tahun yang 10 juta ini ya. Eh, Hmm, dikurangkan kalau kita pakai rumusnya berarti kan hmm, di periode kedua kita kurangkan dengan periode pertama gitu berapa? ya. Berarti 11,5 juta kita kurangkan dengan 11 juta ya. Berarti dia 0,5 juta atau 500 ribu gitu. Nah, ini masih ngomongin masalah jumlah bunga gitu. Nah, jadi kalau misal nih saya katakanlah punya hutang ya. Jadi hutangnya itu katakanlah sebesar misalkan 500 ribu gitu ya. Nah, tapi waktu katakanlah di periode pertama gitu ya. Jadi selama 10 tahun di 500 ribu. Nah, dia menjadi 750 ribu gitu ya. Jadi kalau saya ngutangnya 500 ribu, saya harus balikin sebesar 750 ribu nanti di akhir tahun. Nah, berarti berapa nih jumlah bunga dari pinjaman yang saya akan pinjam ini? 250. Iya, 250 ya. Tinggal kita mengurangkan saja berapa nilai di akhir, berapa nilai di awal ya. Berarti jumlah bunga dari pinjamannya itu adalah 250 ya, sangat besar ya. Nah, catatannya di sini bahwa IN ini melibatkan yang namanya efek bunga selama periode waktu di mana AN adalah momen waktunya gitu. Jadi kita bisa bilang fungsi akumulasi adalah hal khusus dari jumlah di mana K-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi dia K-nya sama dengan 1 ya, kita bisa menggunakan si EN gitu. Jadi intinya jumlah bunga itu ingat aja adalah nilai pada periode.
ke N ya, jumlah pada bunga ke N itu adalah pada periode ke N kita kurangkan dengan ke N min satu gitu ya. Sebentar. Nah, nah itu tadi kalau jumlah bunga. Nah, sekarang kita akan bahas terkait yang namanya the effective rate of interest atau tingkat bunga efektif. Nah, biasanya untuk tingkat bunga efektif ini atau yang disebut juga sebagai suku bunga efektif yang disimbolkan dengan I ya, ini merupakan sebenarnya persentase dari jumlah bunganya gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk kalau dikatakan suku bunga efektif berarti itu hanya dipakai untuk 1 tahun gitu ya. Nah, jadi si tingkat bunganya itu adalah sebenarnya dengan kita menghitung bunganya ya. Jadi jumlah bunga gitu ya. Jadi sederhananya sebenarnya adalah jumlah bunganya kita bagi dengan nilai awal atau modal awalnya tadi. Jadi itu akan menjadi tingkat bunganya. Sebagai contoh tadi ketika eh, pada waktu ke nol nilainya 10 juta, lalu di waktu ke satu dia adalah 11 juta. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwasannya nilai dari I satunya ini tadi adalah 1 juta ya. 11 juta kita kurangkan dengan 10 juta. Nah, kemudian ketika kita mau tahu berapa tingkat bunganya ini gitu ya, maka nilai I-nya itu adalah sebenarnya kita tinggal membagi antara si jumlah bunganya dengan nilai awalnya itu. Si A0-nya tadi ya, atau 10 jutanya. Berarti 1 juta kita bagi 10 juta, ini sama aja dengan 1/10 ya, atau 10%. Nah, jadi tingkat bunga yang digunakan itu adalah 10%, gitu, sangat besar ya. Gitu. Nah, jadi suku bunga efektif ini dia dihitung pada saat pembayaran bunga pada akhir periode atau measuring periodnya. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih tingkat bunga efektif yang digunakan dari suatu investasi atau pinjaman, ya kita akan bisa gunakan rumus tinggal membagi antara jumlah bunganya tadi dengan nilai awalnya. Gitu. Nah, jadi akan berbeda ya kalau kita mau melihat dari dua sisi. Kalau misalkan nih kita mau melihat dari fungsi akumulasi gitu ya, tentu kita akan punya bentuknya adalah I sama dengan A1 dikurangin dengan A0. Ya, jadi jumlah bunganya berapa ya, tingkat bunganya itu adalah tinggal kita mengurangkan si A1 dikurangin dengan A0. Tadi kita punya nilai dari A0 itu sama dengan 1 ya. Berarti kalau I-nya itu adalah A1 ditambahin dengan, sorry, dikurang dengan A0, dengan A0, di mana A0-nya ini nilainya adalah 1, berarti kan kita bisa dapatkan ya, A1 itu adalah I kita tambahkan dengan nol gitu ya, atau sama aja dengan 1 ditambah I gitu. Jadi nilai akumulasi pada tahun pertama itu adalah I ditambah 1 atau 1 ditambah I gitu ya. Itu kalau dia pakai fungsi akumulasi. Jadi istilahnya ketika tadi di waktu ke nol kita investasi sebesar 1 gitu ya, maka tentunya karena ada tingkat suku bunga berlaku, ya uang kita itu berkembang, ya berkembang pada waktu pertama menjadi 1 plus I. Ya, jadi bertambah sebesar I, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan kalau misalkan nih, berdasarkan amount function, maka tingkat bunganya itu adalah I1/A0 gitu. Jadi si tingkat bunga efektif atau the effective rate of interest itu adalah rasio jumlah bunga yang diperoleh dalam satu periode terhadap jumlah pokok yang diinvestasikan pada awal periode seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita perumum sebenarnya untuk kasus yang lebih umum di mana kita mau tahu nih berapa ya kira-kira tingkat bunga efektif untuk periode ke N saat investasinya dari investasinya dimulai gitu ya. Maka tinggal kita rumuskan bahwa IN itu sama dengan ya ini adalah tingkat bunga efektif periode ke N sama dengan I besar N atau tadi ini adalah jumlah bunga periode ke N ya. Ini jumlah bunga periode ke N dan AN-1 ini adalah nilai akumulasi akumulasi
pada periode N-1 ya. Nah, jadi tadi kita tahu bahwasannya jumlah bunga periode ke N itu setara dengan apa? Selisih antara nilai akumulasi pada waktu ke N kita kurangkan dengan nilai akumulasi pada waktu ke N-1. Nah, ini berlaku untuk N-nya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi ingat saja ketika tadi dikatakan IN, berarti di sini kita memiliki bunga yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuknya katakanlah IN itu adalah 0,01 N. Nah, artinya di sini kita punya tingkat bunga setiap tahunnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau dia I1 maka nilainya 0,01. Ya, ini 0,01 dikali dengan N gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan I2 kita punyanya dia adalah 0,02 gitu. Kalau misalkan dari sini kita mau tahu berapa sih nilai dari I7-nya atau tingkat bunga efektif periode ke-7, berarti nilainya berapa? 0,07. Ya, 0,07 gitu ya. Jadi Ah, kalau misalkan ya gimana? ini tuh belum masuk yang ke compound sama sama simple ya. Iya, belum. Kita masih bahas untuk tingkat bunga efektif dulu. Nanti kalau misal sudah paham sama itu, baru nanti kita bahas gimana kalau sudah masuk ke jenis compound dan simple interest gitu. Nah, aku tuh dosen aku tuh langsung masuk ke simple sama compound. Makanya pas kan beliau tuh kalau ngajar kayak dikasih rumus terus langsung ke soal. Nah, Hmm. kita tuh kadang bingung itu tuh kok tiba-tiba ada rumus baru, rumus yang nggak pernah dipelajarin tapi tiba-tiba tuh ada gitu loh pas Ya, jadi nyari. ya, makanya ini makanya tadi karena kan kemarinnya kan ini kita masih kita kan kemarin 5 pertemuan gitu ya janjinya. Jadi karena emang materinya juga kan sebenarnya eh, katanya kemarin cuma bab 1 sama ada bab 2 sedikit gitu ya. Jadi makanya saya bahasnya itu saya bagi dikit-dikit gitu ya, ya biar maksudnya paham dari konsep dasarnya dulu gitu. Jadi tadi makanya kita kenalan dulu dari fungsi akumulasi, baru ke amount function, baru tadi ke tingkat suku bunga efektif. Tapi sebelum tingkat suku bunganya kita kenalan dulu nih sama yang namanya jumlah bunga gitu. Nah, karena memang dia saling terkait, baru nanti kita masuk ke konsep bagaimana suku bunga majemuk dan juga suku bunga sederhana karena itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, mungkin ini kita coba lihat dulu nih contohnya. Hmm. Nah, Rini made an investment of 10.000 at the beginning of the years. Berarti Rini itu melakukan investasi sebesar 10.000 pada awal tahun ya. The funds grow over 4 years as shown in the table. So, oke. Jadi perkembangan uangnya itu ditunjukkan untuk 4 tahun dari tabel di sini. Determine the effective rate of interest applicable for the first 2 years. Jadi pertanyaannya adalah tentukan tingkat suku bunga efektif untuk 2 tahun pertama dari investasinya si Rini. Nah, berarti kan yang mau kita cari tahu di sini apa? Berarti kita mau cari tahu nilai dari I1 dan juga berapa I2 ya. Oke, kita coba. Nah, berarti kalau rumus I1 tadi pakai persamaan yang ini tadi, berarti gimana tuh? Berarti A1 kita kurangkan dengan A0, kita bagi dengan A0 ya. Ya, Oke, ini kita tulis dulu di sini. IN itu adalah AN, kita kurangin dengan AN min 1 dibagi dengan AN min 1. Berarti kalau I1 itu adalah A1 dikurangin dengan A0, kita bagi dengan A0. Nah, berarti berapa? A1-nya berapa? 10.600.000 dikurang Oke, 10 ini juta. 10.600 ya. Oh, Ini iya. dalam masih Oh ya, 10.000 aja, bukan juta. Oke, 10.600 kita kurangkan dengan 10.000, kita bagi dengan 10.000. Berarti berapa nih? 600 per 10.000, berarti ini 6% ya. ya. Ini kan bisa dicoret jadi 6 per 100. Oke, berarti kalau I2 gimana? Berarti 11 Oke, kita tulis 11 dulu ya rumusnya ya. A2 kita kurangkan dengan A1 ya biar biar paham gitu.
datangnya dari mana, biar gak bingung nanti waktu belajar tiba-tiba kok ini langsung kayak gini datangnya dari mana Mm-mm. gitu. Oke, ini A1. Oke, berarti tadi 11.130 dikurangi dengan 10.600. 10.600 dibagi dengan 10.600. 10.600. Oke, berapa nih hasilnya coba? 0,53 eh Berapa? 0,53 dibagi 10.600. Berapa? 11.130 dikurangi 1.600 berapa? 0,53. Oh, 0,53. Eh, 11.300. Ih, Eh, enam kakak ratus nomor tiga 0. puluh ya? 500, Eh, 530 ya? Iya nggak? 11.130 oh iya. dikurangin dengan 10.600. Nah, ini dibagi dengan 10.600. Berarti hasilnya berapa tuh? Setara 5% ya? Ya nggak? Iya. Gitu ya. Jadi ternyata berbeda nih antara suku bunga yang pada tahun pertama dengan tahun kedua. Oke. Untuk contoh ini bisa ya? Ya, Kak. Hmm. Oke, kita coba lihat. Oke, coba dibaca soalnya. Apa kata soalnya? Consider the amount function AT sama dengan eh, T kuadrat ditambah 3T tambah 2. Find the corresponding accumulation function AT, kemudian derive the AT, statistically the three properties of accumulation function, lalu find IN. Oke. Jadi kita punya fungsi akumulasi bentuknya seperti ini ya. AT sama dengan T kuadrat ditambah 3T tambah 2. Nah, pertanyaan pertama adalah tentukan hubungan dengan fungsi akumulasi ya atau accumulation function AT yang A kecil. Nah, tadi ingat hubungannya apa tadi? AT sama dengan K dikali dengan A kecil ya. Ya. Hubungannya tadi ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah verifikasi bahwa fungsi akumulasinya itu benar gitu ya menggunakan properti atau sifat dari si fungsi akumulasi. Tadi kan sifatnya ada tiga ya. Tadi sifatnya ada tiga. Kalau misalkan nilai dari A0-nya itu sama dengan satu ya tadi. Kemudian dia fungsinya naik. Kemudian yang ketiga dia continue ya. Fungsinya continue kalau misalkan bunganya continue gitu. Nanti kita cek apakah benar. Kemudian yang C katanya tentukan nilai IN. IN tadi ini apa? AN dikurang N1 per AN1. AN dikurang 1. Hati-hati, ini I besar. I besar itu berarti jumlah bunga ya. Jumlah bunga Oh, itu adalah AN dikurangin dengan kurang A N. N-1 ya. N1. Kalau IN kecil, yang I-nya kecil baru dibagi lagi sama A. Ya. Oke, berarti untuk yang A, gimana cara kita cari tahu hubungan antara si eh, A kecil T ini menggunakan nilai dari si A T? Gimana cara tahunya? Berarti kan kita tahu tadi bahwasannya AT itu kan sama dengan K dikali AT. Jadi kita harus cari tahu nilai K-nya itu berapa. Nah, tadi untuk fungsi akumulasi atau amount function, tadi kita tahu bahwa ya dari fungsi amount function ini nilai dari berapa sama dengan K. Saat T-nya berapa? Saat T-nya 0 ya. Hmm. Bener nggak tadi? Atau modal awalnya itu sebesar K. Kan tadi definisi dari amount function adalah modal awalnya sebesar K. Makanya si accumulation function adalah kasus khusus dari si amount function yaitu ketika K-nya tadi sama dengan satu gitu ya. Nah, berarti untuk mencari tahu berapa nilai K-nya, berarti kita bisa cari tahu dulu nih nilai dari A0-nya berapa kalau berdasarkan fungsinya ini. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dua. Berarti nilai K-nya ini sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita mau cari fungsi AT-nya kan tinggal apa? 1 per K ya dikali dengan AT besarnya ya.
Nah, berarti nilai dari AT-nya adalah berapa tuh? 1/2. lagi pangkat 2 Oke, T kuadrat ditambah 3T tambah 2. ditambah 2 ya. Atau kalau mau disederhanakan jadi T kuadrat per 2 ditambah 3/2T ditambah 1. Nah, begitu cara mencari si fungsi akumulasinya. Ternyata masih banyak space-nya. Nah, kemudian kita akan coba verifikasi nih. Yang poin B tadi katanya kita diminta verifikasi apakah AT-nya ini dia memenuhi sifat-sifat yang tadi. Oke, kita coba cek. Tadi sifat yang pertama itu apa? Nilai dari A0-nya sama dengan 1 Oke. ya. Nah, Ya, kita coba masukkan ke fungsi yang baru kita dapatkan tadi. Di mana nilai dari, karena tadi AT-nya kita tulis ulang ya. Berarti T kuadrat per 2 ditambah 3/2T ditambah 1. Berarti nilai dari A0-nya berapa? 0 1 kuadrat per 2, ya ditambah 3/2 dikali 0 tambah 1. Sama dengan 1 ya, benar ya? Oke, nah sekarang kita coba lihat fungsi naik. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa fungsinya naik? Kalau dikatakan fungsi naik berarti apa? Kalau kita ngomongin fungsi, fungsi naik itu kan berarti untuk waktu yang semakin besar, maka dia meningkat nilainya, ya nggak? ya, Nah, berarti bisa kita bilang bahwa si pada waktu misalkan katakanlah pada waktu Kn dengan waktu Kn+1 pasti lebih besar nilai dari An+1-nya ya atau nilai pada tahun N+1 gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mencari tahu fungsi naiknya itu ada dua cara ya. Pertama kita membandingkan apakah benar bahwa An+1 dia lebih besar dari An gitu ya. Itu kan berarti dia naik tuh. Kemudian cara kedua sebenarnya kita bisa menggunakan konsep turunan ya. Jadi nanti kalau misalkan turunannya dia naik itu harusnya turunannya kurang dari nol gitu ya. Nah, kita coba dulu nih pakai metode yang pertama. Mungkin kalau pakai AN dengan AN+1 mungkin agak susah ya. Jadi kita harus melihat apakah berarti kalau AN itu bentuknya gimana? Berarti kan N kuadrat per 2 ditambah 3/2 N tambah 1. Nah, kalau misalkan N+1 jadi bentuknya gimana? N+1 pangkat 2 per 2 ditambah Oke, 3/2 N+1 ditambah 1. tambah 1. Atau kalau sederhanain jadi berapa nih? Oke, kita coba ya. Ini N kuadrat plus 2N plus 1/2 ditambah 3/2N tambah 3/2 tambah 1. Oke, kita coba sederhanain lagi. Jadi N kuadrat per 2, ini ditambah 2N/2 itu N ya. Ya. Kemudian tambah 1/2 ditambah 3/2 N ditambah ini 3/2 tambah 1. Oke, sekarang kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Oke, N kuadrat per 2 ditambah N dengan 3/2 N jadi berapa? 5/2 ya. Iya. 5/2 N ditambah ini berarti berapa tuh? Setengah tambah 3/2, 3 ya? Setengah tambah 3/2 kan 2 tambah 1, 3 ya? Mm-mm. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tunjukkan apakah eh, si AN+1 dia lebih besar dari sama dengan si AN-nya. Ya, berarti kita bisa cek. Oke, kita coba cek ya di sini. Berarti AN+1 lebih besar sama dengan AN. Nah, kita coba. Berarti di sini N kuadrat per 2 ditambah 5/2 N ditambah 3 lebih besar daripada N kuadrat per 2 kemudian ditambah 3/2 N Mm. ditambah 1. Nah, ada nggak bisa yang dihilangin di sini? Ini bisa ya, coret ya, sama ya. Ya. Nah, berarti kita punya, berarti apa di sini? Ini kita pindahkan 5/2 N dikurangin 3/2 N. Dia lebih besar sama dengan, Min, ini 1 dikurangin 3 berarti berapa? min, min, min 2. -2, oke. Kemudian ini berapa nih? 5/2 N dikurangin 3/2 N. Jadinya 1/2N ya. Per 2.
Hmm. 1/2n dia lebih dari sama dengan min 2, artinya n-nya itu lebih besar sama dengan minus 4. Ya. Nah, di sini n-nya dia lebih besar sama dengan minus 4. Artinya kesamaan ini berlaku. Jadi maksudnya si an plus satunya dia lebih besar dari sama dengan an untuk nilai dari n yang lebih besar sama dengan min 4. Nah, karena n-nya di sini dia kan adalah waktu ya. Dimulainya kan adalah dari nol. Berarti kan benar ya. Benar bahwa fungsinya naik gitu. Ya, jadi karena dikatakan di sini kita peroleh bahwasannya memang AN plus satu lebih besar daripada AN itu untuk si N yang lebih besar sama dengan min 4 gitu ya. Berarti kan kalau misalkan karena waktu di sini kan nilainya adalah nol ya. Jadi kan Iya. N di sini kita punyanya adalah kan dia mulainya dari nol, satu, 2, 3 dan seterusnya. Di mana semuanya ini nilainya kan dia lebih dari minus 4. Berarti ya benar fungsinya adalah fungsi naik kayak gitu. Nah, cara kedua tadi sebenarnya kita bisa menggunakan konsep dari turunan. Ya, jadi ini opsi yang pertama, opsi yang kedua kita pakai turunan dari fungsinya ya, fn ya. Nah, di mana kita kan punya berarti fungsi fn-nya itu ya, kita punya si fn-nya adalah fn-nya itu adalah berarti kita punya tadi yang ini ya, fn-nya sama aja dengan n. Berarti n kuadrat per 2 ditambah 3 per 2n tambah satu. Berarti turunannya berapa nih? Berapa turunannya? N kuadrat turunannya berapa? 2n ya. Berarti n kuadrat per 2 turunannya adalah 2n per 2 ya. Kemudian ini 3 per 2. Turunan dari satu kan nol ya, ditambah nol. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa f aksen n-nya itu sama dengan n plus 3 per 2. Dan ini dia lebih dari nol ya, untuk n yang lebih dari nol gitu. Jadi ya benar bahwasannya memang dia merupakan fungsi yang naik gitu. Jadi benar fungsinya naik. Nah, itu tadi sifat yang kedua. Kalau sifat yang ketiga tadi apa? Fungsi continue. Oke, kalau fungsi continue, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan tadi ini fungsinya naik, maka seharusnya ya benar juga gitu bahwasannya dia continue ketika tadi apa? Ketika si suku bunganya memang dia continue gitu. Jadi benar fungsinya naik dan juga dia fungsi Oke. fungsi continue. Gitu. Fungsi continue itu kan artinya apa? Artinya dia nilainya ada untuk semua bilangannya tadi gitu ya. Karena kita ngomongin dia di sini adalah n-nya tadi ada waktu, maka seharusnya nilainya ini semuanya ada ya untuk semua waktu dia nilainya ada gitu. Berarti fungsinya juga continue seperti itu. Oke. Untuk sampai sini dulu bisa yang poin satu dan 2 poin AB. Berarti kalau misalnya fungsinya naik, itu juga fungsinya continue. Iya, sebenarnya kalau dia fungsinya naik, harusnya dia juga fungsinya itu tetap continue. Definisi fungsi continue itu kan dia sebenarnya fungsinya berkelanjutan ya. Maksudnya artinya Hmm. eh, di rentang waktu ini untuk nol sampai tak hingga, ini kan kita ngomongin investasi, berarti kan waktunya itu T-nya itu dia lebih besar sama dengan nol. Nah, artinya kalau dikatakan continue, berarti kan dia terus-terusan ada nilainya. Nggak terputus tiba-tiba, misalkan di sini di waktu ke misalkanlah N, nah di sini dia eh, ada nilainya gitu ya, tidak ada waktu KN. Nah, terus nanti tiba-tiba di sini ada nilainya gitu ya. Nah, itu kan namanya dia tidak kontinu. Jadi kalau kontinu nilainya ada di setiap waktu gitu. Jadi mau berapapun waktunya kita masukin di sini T-nya kan nilainya tetap ada. Berarti dia fungsinya kontinu gitu. Berarti kalau misalnya nilainya nggak naik, itu berarti nggak continue juga. Hmm, kalau nilainya itu tidak naik, sebenarnya fungsi tidak naik itu juga bisa saja kontinu gitu ya. Kalau kita ngomongin fungsi tidak naik kan berarti kan dia turun nih Iya. gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya
bisa aja dia bahwa memang dia continue di rentang nilai katakanlah A sama B gitu ya. Atau di rentang waktu ini ke sini itu bisa saja dia nilainya continue gitu. Jadi sebenarnya sifat dari kekontinuannya itu bisa dicek ya berdasarkan fungsi kontinu itu dia seperti apa. Jadi fungsi kontinu tadi sebenarnya juga bisa dilihat dari si konsep turunannya tadi gitu. Kalau turunannya dia positif ya, maka berarti sebenarnya ya dia fungsinya kontinu. Oke. Tadi pertanyaan ketiga apa? Oh, mencari IN. Berarti Ya. kalau kita mau cari tahu IN-nya gimana? Yang C. IN adalah AN dikurangin dengan A N-1. Hmm. AN tadi bentuknya gimana gini ya? Eh, Ya. AN-nya itu berarti yang ini dong. T2. Iya ya, ini ya. AN Ya. ya. Berarti Ya. T kuadrat. T kuadrat ditambah 3T ditambah 2. Ya. Oke, kalau misalkan AN-1 berarti gimana? Sorry. Kalau di sini N kita pakainya N ya. N kuadrat 3N plus 2. Berarti kalau AN-1, N kuadrat. N-1 kuadrat ditambah 3 dikali N-1 ditambah 2 Ya. ya. Nah, berapa nih hasilnya? Ini coba disederhanakan dulu. Berarti ini itu berarti kan N kuadrat ya. Nah, N kuadrat. Min 2N tambah 1. Kemudian 3N. ini oke, dikurang ditambah ya 3N kurang 3 plus 2. Nah, kalau kita kalikan ke minusnya, berarti di sini kita punya IN-nya itu berapa tuh? N kuadrat dikurangin dengan N kuadrat, habis ya. Habis. Ya. Kemudian 3N kita kurangkan dengan minus 2N, menjadi 5N. 5N dikurangin dengan 3N, jadinya 2N. Ya nggak? Ya. Kemudian 2 dikurangin dengan 1. Satu. Oke, Ditambah. kemudian ini berapa nih? Jadinya 0 ya. Oh, Kan ini 1 tambah 2 3 dengan min ya. 3 0. Hmm. Tambah 2 ya, bener nggak? Betul. Ini kan hmm, 2 dikurangin 1 tadi bener 1. 1 nol. ditambahin Min 3 sama min 2. Min 1. hmm, min 1 dengan 1 ini kan 0 ya. Iya. Oh Berarti iya. 2 doang ya. Iya. Nah, berarti IN-nya itu adalah nilainya itu 2N plus 2. Jadi jumlah bunga pada waktu ke N itu dirumuskan dengan 2N tambah 2. Nah, jadi dari fungsi ini, kalau misalkan kita penasaran nih kira-kira berapa ya suku bunga atau jumlah bunga pada waktu ke 10 itu berapa jumlah bunganya? Berarti kan tinggal 2 kita kali 10 ditambahin dengan 2. Berarti berapa? 22 ya. 20. Nah, berarti jumlah si bunganya itu adalah 22 gitu. Jadi jumlah bunga pada periode ke 10 itu adalah 22 kayak gitu. Oke, untuk contoh ini aman? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, oke. It is known that AT is from the AT kuadrat plus B. Oke, jadi katanya kita punya bentukan AT itu adalah AT kuadrat plus B. Hmm. Oke. Nah, kemudian dikatakan jika $100 itu kita investasikan pada waktu ke 0, maka terakumulasi menjadi 172 pada waktu ketiga. Oke, jadi kalau misalkan di waktu ke 0 nilainya adalah $100, maka di waktu ketiga dia menjadi $172. Iya. Nah, pertanyaannya yang ditanya itu adalah tentukan akumulasi value at time 10. Oke, pada waktu ke 10 dari $100 yang diinvestasikan pada waktu ke 5. Oke, jadi kalau misalkan nih kita punya uang $100 di waktu ke 5, nah kita mau tahu berapa nilainya pada waktu ke 10. Nah, itu gimana caranya kalau misalkan diketahui AT-nya itu bentukannya adalah AT kuadrat ditambahin dengan B. Iya. Oke. Nah,
Gimana caranya nih? Berarti kan kita harus cari tahu dulu ya nilai dari A dan B ya. Bener nggak? Iya, Oke. Nah, ingat sifat dari AT ini apa? Sifatnya pertama tadi A0 sama dengan satu. satu ya. Nah, berarti kalau dari sini, coba sebentar saya cek. Kalau dia dari sini berarti kita punya berarti A0 kan dia ini satu sama dengan A0 ya. Sama dengan berarti A dikali 0 kuadrat ditambahin dengan B. B. Berarti kita peroleh apa informasinya? B. Eh, B sama dengan satu satu. ya. Kan A dikali 0 kuadrat kan 0 ya. Jadi B-nya sama Iya. dengan 1. Oke. Kita udah punya bentuk dari si B-nya sama dengan satu. Berarti dari sini kita bisa tulis ulang bahwa AT-nya itu sama dengan apa tadi? A T kuadrat tambah satu. Nah, sekarang kita mau cari tahu nilai A-nya ini berapa gitu ya. Gimana kira-kira cara mencari nilai A-nya nih? Bisa nggak kita gunakan informasi yang ini? Kalau dari informasi ini berarti gimana nih? Kita punya se- 172 itu sama aja dengan apa? 100 kita kali dengan A dikali 3 kuadrat ditambahin dengan satu ya. Pakai rumus apa? Kita pakai rumus apa tadi rumusnya? AT yang A besar gitu ya. AT tadi kan nilainya adalah A dikali dengan A kecil T, ya nggak? Iya. Nah, berarti kan ini karena dia bilang dia investasinya sebesar $100 pada waktu ke nol, berarti kan nilai K-nya ya, K-nya adalah 100. Ingat tadi kalau dia pakai si fungsi akumulasi AT kecil itu ketika K-nya 1. Nah, berarti di sini kita punya, ya benar tadi ya, 172 itu adalah nilai akumulasi pada waktu ketiga. Oke, kita coba tulis dulu rumusnya ya, biar paham ya. Nanti kan harusnya A3 ini sama dengan 100. Oke, kita tulis K-nya dulu deh. K dikali dengan A kecil T pada waktu ketiga. Nah, berarti A3-nya ini tadi adalah nilainya 175. Saya 172, sorry. Sama dengan K-nya tadi adalah 100. Nah, kemudian kita punya ini berarti A3 kalau kita masukkan ke persamaan yang ini dan nilai si B-nya tadi satu berarti nilainya adalah apa? A dikali dengan Tiga tambah 3 tiga. kuadrat tambah satu. Oke. Bisa nggak disederhanain ini? Berarti 172 dibagi 100 itu berapa? 1,72 ya? Iya. Sama dengan ini berarti 9A kuadrat, sorry, 9A kuadrat. 9A ya, ditambah satu ya, bener nggak? A dikali dengan 3 kuadrat ya, 9A Iya. tambah satu. Oke, berarti kita punya apa? 9A ini sama dengan berapa? 0,7, sorry, 0,72. 1,72 kita kurangin satu sama dengan 0,72. 0,72. Berarti A-nya berapa? 0,72 dibagi 9. 0,72 bagi 9 sama dengan 0,08 ya? Ya enggak? Iya. Iya. Oke. Berarti sini kita sudah punya bentukan dari AT-nya itu sebenarnya adalah berapa? 0,08 T ditambahin dengan Satu. tadi fungsinya oke T kuadrat ya. Ditambahin satu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita mencari nilai akumulasi kalau dia investasinya itu waktu pada waktu kelima dengan investasi sebesar 100 gitu ya. Gimana cara mencarinya kira-kira? Pakai rumusnya yang ini ya. Yang 0,08. Hmm, kita kan Jadi, mau tahu ya nilainya itu di sini kan berapa gitu ya kalau investasinya kan sebesar 100. Nah, ini kan dia bentukannya kalau misalkan kita investasi sebesar di waktu ke nol gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu mencari tahu dulu nih berapa sih perkembangan antara di waktu ke
ini tadi waktu Hmm. 5 dan juga waktu ke 10 gitu ya. Jadi maksudnya kita pengen lihat berapa sih suku bunga atau jumlah bunga di waktu ke situ gitu ya, selama periode itu gitu. Karena kita cuma punya informasi nilai dari si AT-nya itu adalah 0,08 T kuadrat ditambahin 1. Oke. Berarti istilahnya gini, kalau misalkan nih di waktu ke nol kita tadi investasi 100 dolar. Nah, pada waktu ketiga itu kan kita punya tadi nilainya 172. Nah, kalau kita punya dia pada waktu kelima, berarti berapa nilainya? Kalau berdasarkan ini berarti kan adalah 100 dikali dengan yang ini ya fungsinya, waktu kelima. Berarti kan di sini ini adalah nilainya 100 dikali dengan 0,08 pangkat 5 kuadrat ditambahin dengan 1 ya. Ini nanti nilainya berapa nih? Coba dihitung. 300 bukan Kak? 300 nilainya. Oke, 300. Nah, kalau misalkan di waktu, katakanlah waktu ke-10 nih, kita coba lihat berapa nilainya pada waktu ke-10. Berarti 100, 0,08, 10 kuadrat ditambahin 1. Berapa nilainya? Hmm. 900. Berapa? 900. 900. Oke, nilainya 900. Nah, berarti kalau misalkan dari sini, kita bisa ngelihat kan ya, berapa sih bagaimana tingkat bunga kalau misalkan dari periode kelima ke periode ke 100 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita mau tahu berapa sih nilai kalau misalkan di sini kita investasi 100, nah di sini itu berapa? Berarti kan kita akan menghitung sebenarnya tingkat bunga yang terjadi di sini itu berapa kan gitu nggak? Bener Hmm. nggak? Iya. Nah berarti kan kita kalau mau tahu tingkat bunganya kan berarti kita tinggal bandingkan antara 900. 900 dan juga 300 gitu ya. Berarti kan nilai pada tahun ke-10 tadi ya di sini kalau investasinya dilakukan sebesar 5 itu adalah 100 dikali dengan A10 kita bagi dengan A5. 5. Nah, berapa nih berarti 100 900 dibagi 300 berarti sama dengan 300. 300 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita investasikan dia sebesar 100 pada waktu kelima, maka nilainya menjadi 300. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ini adalah perkembangan waktunya itu adalah 5 tahun ya, Iya. 5 tahun. Nah, selagi karena di sini fungsinya itu dia sama ya seharusnya, berarti kan sebenarnya nilainya ya tetap sama aja kayak dari 0 sampai 5. Tadi kan ternyata nilainya juga 300 gitu ya. Jadi Iya. intinya kalau misalkan kita pengen tahu berapa nilai akumulasinya, kalau misalkan dia dimulainya adalah di waktu ke N gitu ya, maka tadi kita bisa melakukan perbandingan. Bagaimana sebenarnya tingkat bunga yang terjadi ketika tadi kita melihat di waktu ke 10 dan juga 5 gitu. Jadi selama periode itu tingkat bunganya berapa? Berdasarkan informasi yang tadi kita sudah tahu gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk soal ini aman ya? Iya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, coba ini asumsikan bahwa nilai AT-nya itu adalah 100 tambah 5T. Tentukan nilai dari I5 dan juga I10. Coba dicoba dulu sendiri gimana kira-kira mencari nilai I5 dan mencari nilai I10 gitu. Tadi rumus IN itu apa? Kalau tingkat bunga pada periode ke N. A1
dikurang A N min 1. Oke, kalau IN berarti AN Ya, kurangin dikurang A N min N. 1 dibagi dengan AN. Bener nggak? Ya, Nah, coba sekarang kamu hitung nilai dari I5 dan I10. Kalau pakai eh, fungsi AT-nya seperti ini. Berarti gimana nih coba? Kalau misalkan I5, berarti rumusannya gimana kalau pakai ini? Pi 100. Eh, Berarti A5, kita tulis rumusnya dulu ya. A5 dikurangin dengan empat A4 dibagi dengan 5. A5. Oke. Nilai A5 berapa kalau berdasarkan fungsinya ini? 125. 125. Oke. Kalau nilai A4? 120. 120. Kita bagi dengan, sorry, tadi ya benar. Ini tadi AN atau AN-1 tadi? Rumusnya harusnya AN-1 ya. Benar nggak tadi rumusnya? Tadi IN itu, Ya. ya AN-1 ya. Nah, berarti nilainya ini 120 ya. Ini A4 ya berarti ya. Mm-mm. Sorry, sorry, sorry. A4. Nah, berarti ini berapa nih? 5 per 120. Berapa tuh 5 per 120? 0,04. 4%. Mm-mm. 4%. Atau ya 0,04. Oke, kalau I5, I5, I10. Pi Gimana berarti? A10 dikurang A9 per A9. Oke, berapa nilainya tuh? Kalau A10 berarti 150 kurang 150. 135. Eh, Eh, 145. 5. 145. Berarti 5. sama aja dengan 5 per 145. Berapa tuh? 0,03. 0,03. 03. Atau sebesar 3% ya. Oke. Kalau Nah, misalnya soalnya kayak gini, kita tuh bisa langsung masukin aja, Kak. Kayak maksudnya si rumus ininya yang apa? diketahui itu. Oh, si AT-nya. Iya. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau misalkan pengen masukin juga, jadi misal nih, kan ini A5 nih, misalkan mau ditulis jadinya 100 ditambah 5 dikali 5 berarti ya. Hmm. Nah, baru kita kurangkan dengan 100 ditambah 4 kali, sorry, 5 kali 4 gitu juga boleh sih, nggak masalah. Baru nanti dibagi sama 4-nya berarti 100 ditambah 5 dikali 4. Kayak gitu juga boleh, nggak apa-apa. Sama aja kok, gitu. Gimana? Paham ya? Iya. Oke. Nah, sekarang coba ini. Kalau misalkan AT-nya seperti ini, kemudian I5-nya, I10-nya berapa? Oke, kita coba ya. Berarti kalau I5 tadi rumusnya gimana? Berarti A5 dikurang A5. A4 per A4. Oke, kita coba masukin nilai si A4-nya itu. A5-nya pakai fungsinya ini. Berarti berapa? 100, Jadi 1,1 pangkat 5 dikurangin 100, 1,1 pangkat 4 4. ya. Iya. Dibagi dengan 100, 1,1 pangkat 4. Coba dihitung berapa ini nilainya. Yang A5-nya 161,0,51. Hmm. Langsung aja deh coba dihitung. Kira-kira berapa hasilnya? Sebentar. Sebenarnya bisa nggak sih ini kita sederhanain biar nggak pusing hitungnya? Ya nggak? Coba nih, 100 1,1 pangkat 5 dibagi dengan 100 1,1 pangkat 4 itu kan bisa ya diubah jadi apa? Jadi kayak gini, kalau misalkan kita punya kan bentukannya misal nih x pangkat 3 dikurangin x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Ini kan bisa kita pecah ya, bener nggak?
Jadi kayak X pangkat 3 kita bagi dengan X kuadrat, dikurangin X kuadrat dibagi X kuadrat. Bisa kan? Iya. Kalau Berarti X pangkat 3 dibagi X kuadrat jadi berapa? X ya, iya. X pangkat 1 gitu. Nah, berarti ini bisa dicoret ya 100-nya. Nah, 1,1 pangkat 5 kita bagi 1,1 pangkat 4 jadinya 1,1 pangkat 1 ya. Nah, kita kurangkan dengan 1. Berarti dia nilainya 0,1. Jadi kita nggak usah pusing ngitungnya. Berarti 0,1 ini berapa persen? Hah? Satu 10% persen. ya. Hmm. Nah, Ini gitu. gimana Kak? Kok bisa semuanya dicoret? Gini, kalau misalnya mau lengkapnya ya bisa kita tulis gini. Berarti kan dia sama aja kayak 100, 1,1 pangkat 4 kita keluarin ya. Iya. Kemudian ini 1,1 pangkat 1 berarti ya sisanya ya. Kalau kita kaliin, kita kurangin dengan 1. Nah, kita bagi dengan 100, 1,1 pangkat 4. Nah, ini kan boleh dicoret nih sama bentuknya. Jadi yang tersisa 1,1 kurangin 1 gitu. Jadi maksudnya ya si 100-nya itu kita tadi bagi, kemudian 1,1-nya kita bagi juga gitu. Jadi yang tersisa 1,1 kurangin 1. Itu kayak difaktorisasi atau Ya, bisa difaktorisasi kalau eh, nggak mau pusing hitungnya. Tapi kalau misalnya tadi Risma mau hitung nih masing-masing ini nilainya berapa, boleh. Coba tadi kalau misal kita hitung, tadi berapa nilainya yang ini? sampai 61,051. Satu 161,051. 1,051. Oke. Nah, Kalau dia 4, sebentar. 146,41. koma 41. 41. Oke, coba dibagi. Berapa hasilnya? Sebentar. 0,1. Sama kan? Iya. Jadi lebih gampang kita ngitungnya dia Pak di faktorin Faktorisasi. aja gitu, biar nggak capek ngitung pakai kalkulator Hmm. gitu. Nah, jadi kalau nilai I10 rumusnya gimana tadi berarti? Berarti 10. A10 A10 dikurang A9 per A9. per 9. A9 ya. Nanti kalau kita masukkan ke bentuk yang kayak gini harusnya bisa difaktorisasi juga. Mm-mm. Ya enggak? Iya. Berarti jadinya Berapa? 1,1 pangkat 9 Hmm? 1,1 pangkat 1 sama dong. Apa Iya, gimana? benar sama. Nilainya 0,1 atau 10%. Sama aja gitu. Jadi karena memang kalau misalkan pengen tahu gitu jumlah bunganya berapa ya kita bisa cari gitu kan. Berarti kita coba lihat gimana kalau misalkan dia nilainya adalah AT min satunya. AT min satu berarti kan kalau kita masukin ke persamaannya itu menjadi 101,1 pangkat T min satu, iya nggak? Iya. Nah, ini kan sama aja sebenarnya dengan 101,1 pangkat T dikali dengan 1,1 pangkat min satu ya, Iya. sifat perpangkatan. Nah, berarti kalau kita mau tahu tadi jumlah bunga, IT itu kan adalah pengurangan antara AT dengan AT min satu ya. Iya. AT dikurangin AT min satu. Berarti nilainya adalah, ya kita tinggal kurangkan ini. Berarti sama saja dengan 101,1 pangkat T, 1 dikurang 1,1 pangkat min satu gitu. Hmm. Itu jumlah bunganya. Jadi nanti sebenarnya dari situ ya bisa didapatkan nanti nilai dari si ininya tadi, si suku bunganya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat sebenarnya karena ini perkembangannya itu bergantung pada fungsinya ini yang dipangkatin ya, berarti dia sebenarnya ini pakai konsep majemuk sebenarnya gitu ya. Jadi pakai konsep bunga majemuk sebesar 10% ya Iya. gitu. Paham ya contoh yang ini ya? Iya.
Oke, kita coba eh, lihat ini. Oke, dia bilang so that AN sama dengan 1 plus IN dikali AN min 1. Where N is positive integer. Oke, jadi kita disuruh buktikan bahwasannya AN itu adalah 1 di plus IN dikali dengan AN min 1 untuk N bilangan positif. Oke. Tadi berarti idenya itu sebenarnya adalah kita coba ke rumus IN tadi ya. IN tadi rumusnya gimana? I kecil Iya, I kecil. AN dikurang Oke, AN min 1 per AN min 1. per AN AN min min 1. 1. Oke. Nah, berarti ya, ini kan bisa kita ubah ya jadi apa? AN per AN AN itu min 1 kita kurangin dengan AN A- min 1 per AN min AN 1. min 1. Ya, di mana ini sama aja dengan AN kita bagi dengan AN min 1 dikurangin dengan 1, ya nggak? Ya, Berarti kalau kita pindahkan satunya, berarti kita punya 1 plus IN, ini sama aja dengan AN kita bagi dengan AN min AN 1. min 1. Berarti dari sini kita peroleh ya bentuknya ini ya. Berarti kita tinggal kalikan AN min 1 ke sini. Berarti 1 plus IN-nya kita kali dengan AN min 1 sama dengan AN ya. Jadi benar berlaku bahwa AN itu adalah 1 plus IN dikali dengan AN min 1. Gitu aja sih untuk membuktikannya. Oke, contoh ini paham? Aman ya? Ya, Oke, kita coba lihat. Nah, nih, diketahuin bahwa I4 itu adalah 1.000 dan IN-nya itu adalah 0,01 N. Where N is positive integer. Tentukan nilai dari A7. Oke, gimana nih kira-kira cara carinya? Berarti kita punya informasi nilai A4, hmm, kemudian kita punya IN, eh, se- nilainya 0,01 N, kemudian caranya A7. Nah, kita balik dulu ke rumus dari yang sebelumnya tadi. I. Yang ini, yang sudah kita buktikan. Berarti kan kalau kita mau tahu I7, ini sama aja dengan apa? Kalau berdasarkan persamaan yang ini tadi. 1 ditambah Itu tuh I7 dikali dengan A7 A6. A6. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat lagi ya. Kalau misalnya A6 itu nilainya berarti berapa? 1 I6 dikali I6 dikali dengan 5. A5 ya. Iya, Nah, nilai A5 gimana nyarinya? A5 1 plus I5 I5. dikali A4. Oke. Nah, sekarang I4 kan udah ada nilainya ya. Iya, Berarti kan kita bisa gunakan nilainya itu untuk mencari si A7-nya. Jadi kalau mau kita tuliskan berarti si A7 sama aja kayak 1 ditambah I7. Nah, A6-nya kita ganti sama yang ini. Dikali 1 plus I6. Nah, A5-nya kita ganti sama yang ini. Berarti 1 plus I5 dikali dikali A. dengan A4. Oke. Nah, I7 berarti nilainya gimana? Kalau berdasarkan fungsinya ini berarti 0,0. 0,01 dikali itu N, iya. Iya, 0,07. Berarti ini 1 ditambah 0,06, 1 ditambah 0,05 kita kali dengan 1.000. 1.000. Coba dihitung, ini berapa nilainya? Eh, 11 11, seribu 1.190,91. 1000, 1190,91. Iya, Ya, berarti nilainya segitu.
Jadi nilai akumulasinya pada tahun ke-7 kalau misalkan diketahui A4 itu udah seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen tahu kira-kira nilai I0-nya itu A0-nya itu berapa gitu. Misal kita pengen tahu nih, berapa kira-kira ya investasi awalnya gitu ya. Kalau misalkan nih ternyata A4 itu nilainya adalah 1.000. Berarti gimana tuh langkah kita mau mencari tahunya? Kalau Hmm. diketahui A4. Berarti A0 sama dengan A0 sama dengan Hmm, 1 ditambah I0 dikali oke, bentar, bentar, bentar. Mana coba bukan, A0 sama dengan 1 dikali 0 yang ini 1 ditambah I0 dikali ditambah dengan A. A berapa? A-1. Oh, Kan nggak bisa. emang oh Gimana? bisa kalau Kan N-nya bilangan positif. eh, tidak Berarti pakai rumus itu. gimana? Kita dari I4 dulu aja, nggak usah bingung. Oke, Hmm. kita tadi mau tahu ya A0 itu berapa gitu. Ya, Kita bergerak dari I4 aja sama kayak tadi. Berarti kalau misalkan kita mau tahu nilai I4 berapa rumusnya? Oh, serah A4. A4 itu kan harusnya apa kalau berdasarkan persamaannya tadi? 1 ditambah I4 dikali A3. I4 dikali dengan Tiga. A3. Mm-mm. Nah, nilai dari A3 berapa? Hmm. A3 gimana cara nyarinya? 1 ditambah I3 dikali dengan I2. A2. 2. Oke. Nah, dari sini kan bisa ya kita cari ya. Berarti 1 ditambah dengan I4, kita kali 1 tambah I3, dikali 1 tambah I2, ya. Ini kan dikali dengan A1 ya. A1 Iya, itu adalah 1 ditambah I1 dikali A0. 0. Jadi kita bisa dapatkan nilai si A0-nya dengan apa? Kita membagi nilai A4 dengan 1 plus suku bunganya ini tadi gitu. Ya, jadi kita bisa cari menggunakan persamaannya. Tuh ya, Hmm. seperti itu. Paham ya caranya ya? Ya, Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kebalik. Karena N-nya itu harusnya adalah bilangan positif karena dia waktu ya dimulai dari nol gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? itu kan dari yang eh, apa sih? Yang pertanyaan-pertanyaan awal itu kita tuh Mm-mm. pakai AN eh IM sama dengan AN min 1 per Mm-mm. AN min 1. Berarti kalau Mm-mm. misalnya nyari yang kayak gini-gini itu kita harus pakai rumus itu terus Kak. Kalau mau cari tingkat bunga, Iya. ya kalau misalkan mau mencari tingkat bunga pada periode ke N, berarti kan tinggal gunakan AN dikurangin dengan AN-1 dibagi dengan AN-1. Jadi ini adalah rumusan ketika kita mau tahu berapa sih tingkat suku bunga pada periode KN. Hmm. Jadi itu yang selalu digunakan. Terus kalau misalnya yang I besar, Kalau bentar. Oh, kalau I besar ini kan dia oke. Ini adalah tingkat bunga ya. Tingkat bunga periode N, periode N. Nah, kalau I besar tadi apa? Definisinya adalah dia jumlah bunga ya. Jadi bedain antara tingkat bunga sama jumlah bunga. Kalau jumlah bunga kita tinggal menghitung selisih dari AN dikurangin dengan AN min 1 gitu. hmm, Bedanya di situ. Jadi bergantung dari konteksnya pertanyaannya apa? Apakah kita mencari jumlah bunga periode ke N atau kita mencari tingkat bunga periode ke N? Jadi itu dua hal yang berbeda. nah kalau AT sama A kecilnya, Oke, bedanya AT sama A kecil T ini apa gitu ya? wah, Bedanya tadi kalau AT ini nilai awalnya atau modal awalnya itu dia sebesar K. Kalau yang AT ini nilai awalnya itu sebesar 1 gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa si AT ini sama dengan A besar T
jika apa K-nya sama dengan satu. Bener nggak? Iya. Gitu. Makanya tadi kita peroleh AT itu hubungannya adalah K dikali AT. Gini tadi hubungannya. Jadi ketika K-nya satu, maka mereka akan bernilai sama. Gitu. Jadi di situ bedanya. Nah, biar kita tahu kita pakainya A besar sama A kecil itu. Kita lihat dari nilai awal investasinya. Contoh nih, kayak ini tadi, mana tadi ya contohnya? Nah, yang, bukan yang ini. Yang ini. Nah, kan dia bilang ya, jika 100 diinvestasikan pada waktu ke nol, berarti kan itu adalah nilai awalnya kan ya? Nah, Mm-mm. dia bukan satu, berarti dia adalah K. Berarti kita bisa menggunakan rumus dari A, T-nya kayak gini tadi untuk mencari tahu. Seperti itu. Kalau misalnya dia di time ke satu, itu dia pakainya, gimana sih? Oke, jadi kalau misal nih investasi awalnya itu dia sebesar K, ya bukan satu gitu ya. Misalnya 10 atau 100 atau 1 juta atau 1000 atau 10.000. Nah, maka nilai akumulasinya itu dihitung menggunakan fungsi A besar T Hmm. gitu. Nah, kalau misalkan nilainya itu sebesar satu, maka kita bisa hitung menggunakan A kecil T gitu. Nah, tetapi ya tadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa memang meskipun nih tadi diketahui di contoh yang ini nih. Nah, kita kan punyanya di sini fungsi amount function ya. Nah, meskipun misalkan kita tahu amount function, di mana tadi ternyata nilai investasi awalnya itu adalah sebesar 2 ya di sini ya. Nah, Ya. kita tetap bisa mengetahui bagaimana bentuk dari fungsi akumulasinya. Gitu. Jadi maksudnya adalah, ini kan amount function nih kalau investasinya sebesar 2. Nah, kalau misalkan investasinya sebesar satu, fungsinya bentuknya jadi gimana? Ya, ini tadi yang sudah kita dapatkan. Jadi T kuadrat per 2 ditambah 3 per 2 T ditambah satu. Gitu. Jadi kita tetap bisa mencari hubungannya. Paham nggak maksudnya? Gimana? Paham? Ah, kayaknya bingung. Ya, jadi bedanya itu adalah sebenarnya kalau amount function itu investasinya sebesar K atau sebesar yang lebih dari satu. Kalau amount accumulation function itu dia eh, K-nya sama dengan satu atau investasinya dimulai sebesar satu gitu. Hmm. Nah, makanya tadi di sini kan dia amount function. Nah, ternyata nilai K-nya itu adalah dua, nilai investasi awalnya sebesar dua. Nah, kita pengen tahu gimana kalau misalkan nih saya ingin investasinya itu dimulainya sebesar satu. Berarti saya mengubah bentuk fungsi akumulasinya itu menjadi seperti apa? Jadi fungsi akumulasinya menjadi seperti ini bentuknya, gitu. Jadi akan berbeda nilainya nih kalau misalkan kita mau tahu nih eh, nilai A5 ini akan beda sama nilai dari si A5 kecil. Kenapa? Karena tadi di sini investasi awalnya itu dia sebesar 2, di sini investasinya sebesar satu. Tentu pasti akan lebih besar nilai akumulasi pakai investasi yang sebesar 2. Kan gitu. Iya nggak? Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu A5, berarti kita pakai persamaan ini. Berarti nilainya berapa tuh? 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 tambah 2. Berarti 25 tambah 15 berapa? 42 ya? Ya. Nah, kalau misalnya nih investasinya sebesar satu, berarti kita masukin ke rumus yang ini. Berarti berapa nilainya? 5 kuadrat per 2 ditambah 3 per 2 dikali 5 ditambah satu. Berarti berapa tuh nilainya? 25 per 2 ditambah 15 per 2 ditambah, ini Ya. sama aja kayak 2 per 2 ya. Nah, di mana tadi ini nilainya adalah berapa nih? Tadi kan 25 tambah 15 itu 40 ya. 42 per 2 berarti berapa? Wah. 21 ya. Iya. Nah, bisa kita lihat ternyata karena tadi memang fungsinya kita definisikannya itu sebenarnya sama. Nah, ketika tadi kita investasikan dia sebesar satu, maka nilai akumulasi pada tahun kelima hanya 21. Tapi ketika kita investasikan dia nilainya 2, ya 2 kali lipat, berarti akumulasinya jadi 2 kali lipat. Gitu. Jadi tuh A2 tuh bisa jadi dua kali lipatnya si A kecil ini. Si A5 maksudnya ketika tadi investasinya sebesar 2, artinya kan kalau investasi sebesar 2 kan berarti dia dia 2 kali lipat dari investasi Iya. sebesar satu. Iya nggak?
Iya, Nah, maka tentu nilai akumulasinya akan menjadi dua kali lipat juga dari si kalau kita investasikan sebesar satu saja. Gitu. Paham nggak maksudnya? iya. Ya, jadi kayak misal nih, saya investasi katakanlah satu tapi dalam satuan 1 juta gitu ya. Saya investasi sebesar 1 juta. Dalam waktu 5 tahun, uangnya menjadi tentunya jadi 21 juta. Mm. Nah, kalau misalkan saya investasinya 2 juta, berarti kan dua kali lipat nih. Ya, Iya. maka nilai akumulasinya harusnya menjadi dua kali lipat. Ya, 21 juta kali dua, yaitu 42 juta. Ibarat katanya kan sama aja kayak saya nih nabung di A, di bank A, sama di bank B. Masing-masing 1 juta gitu ya. Nah, kayak gini tadi 1 juta. Maka kan harusnya ya di sini tadi nilainya berkembangnya sama gitu ya fungsinya. Maka di sini Mm-mm. 21 juta, di sini juga 21 juta. Ya totalnya jadi berapa? Totalnya jadi 42 juta. Ya, sama ini totalnya dia 2 juta gitu. Jadi konsep dari perkembangannya ya seperti itu. Jadi si amount function tadi adalah ketika si nilai K-nya atau nilai awal investasinya itu bukan sama dengan satu gitu. Paham ya bedainnya ya? Ya, Gitu. Ada lagi? udah Kak. Oke, ya jadi eh, untuk hari ini sebenarnya kita belajarnya sampai situ aja. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, berarti besok gitu ya. Di pertemuan besok itu nanti baru kita akan bahas bunga sederhana dan bunga majemuk gitu. Sama nanti kita akan coba lihat gimana kalau dia suku bunga nominal. Artinya nanti di sana pembayaran selama 1 tahun itu dia tidak hanya satu kali saja suku bunganya gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nanti berarti itu kita besok ya. Nah, besok kira-kira jam berapa? Bisa. Eh, aku pagi juga bisa deh Kak kayaknya. Aku soalnya libur itu kan Sabtu Minggu. Mm-mm. Ya, terus aku suka pulang Sabtu Minggunya. Oke. Berarti besok bisa ya pagi ya? Ya, cuman hari Senin itu ternyata ada make up class Kak di paginya. Oke. Nah, ini kan berarti kan kita sebenarnya ada satu, dua, ada 4 lagi ya? Kan ada Mm-mm. 4 pertemuan lagi. Ujiannya di hari Selasa ya? Iya, Oke, nggak apa-apa. Berarti besok sama Minggu kan libur. Berarti mm-mm. besok sama Minggu itu 2 pertemuan masing-masing. Gimana? Oke, Jadi kayak misal pagi nih kita belajar dulu, misalnya dari jam 9 sampai berarti jam mungkin sekitar sampai selesai lah gitu. Terus nanti siangnya ya, disambung lagi gitu. Jadi ada jedanya biar nggak langsung belajar banyak, takutnya nanti jadi pusing gitu ya. oke. Oke, segitu aja ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, saya M ya.